Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan memenuhi tugas Kapita Selekta Pendidikan Matematika Menengah. Saya sendiri, Sasimut Sari, akan menjelaskan tentang program linear untuk pendidikan menengah atas atau SMA. Dan teman saya, Novia Agustin, akan menjelaskan tentang logaritma, yaitu materi untuk pendidikan menengah atas juga untuk SMA. Oke, langsung saja pada materi pertama, yaitu akan menjelaskan tentang program linear. Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum, maksimal atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem pertidaksamaan linear. Nilai optimum itu ada maksimum dan minimum. Yang maksimum f x y sama dengan ax plus by dengan syarat c1x ditambah d1y kurang dari sama dengan k1, c2x plus d2y kurang dari sama dengan k2 dengan x, y lebih besar sama dengan 0, dengan a, b, c, d adalah koefisien dan k adalah konstanta. Yang kedua, minimum. f x y sama dengan ax plus by dengan syarat m1x plus n1y lebih besar sama dengan k1, m2x plus n2y lebih besar sama dengan k2 dengan x, y kurang dari sama dengan 0, dengan a, b, mn adalah koefisien dan k adalah konstanta. Nah, selanjutnya dalam program linear terdapat dua cara. Yang pertama, model matematika. Ada persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum, kemudian diubah ke dalam model matematika. Ya, contohnya misalkan produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudangnya bahan pertama 76 gram dan bahan kedua 64 gram. Harga model pertama yaitu rupiah 500.000 dan model kedua 400.000 rupiah. Jika disimpulkan atau disederhanakan dalam bentuk tabel akan menjadi seperti ini: model sepatu dan bahan 1, bahan 2, harga sepatu dan jumlah sepatu. Jumlah sepatunya misalkan X dan Y. Ketersediaannya 72 gram dan 64 gram. Dan hasil penjualan optimalnya FXY 500X ditambah 400Y. Dengan syaratnya bahan pertama sama dengan 72 gram, maka 200 gram ditambah 150 gram kurang dari sama dengan 72.000 gram. Yang bahan keduanya adalah 64.000 gram, maka 180 gram X plus 170 Y kurang dari sama dengan 64.000. Dengan pemodelan maksimumnya FXY 500.000 X plus 400.000 Y. Dengan syaratnya 200X plus 150Y kurang dari sama dengan 72.000 dan 180X plus 170Y kurang dari sama dengan 64.000 dengan X, Y lebih besar sama dengan dari 0. Oke, selanjutnya yaitu cara nilai optimum fungsi objektif. Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linear dapat ditentukan dengan metode grafik. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasannya, dapat ditentukan letak titik yang menjadi nilai optimumnya. Ya, nilai optimum terdapat langkah-langkah. Yang pertama itu adalah metode uji titik pojok.
Ya, metode lift titik pojok itu langkah-langkahnya yang pertama, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, tentukan titik koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian tersebut. Yang ketiga, tentukan nilai fungsi objektif f x y sama dengan ax plus by untuk setiap titik pojok x, y tersebut. Nah, jika maksimumkan fungsi objektif, pilih nilai yang terbesarnya. Jika meminimumkan, pilih fungsi objektif yang terkecilnya. Dan langkah yang kedua itu ada metode garis selidik. Langkah-langkahnya yang pertama, gambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang kedua, tentukan persamaan garis selidiknya. Jika fungsi objektif yang akan dioptimumkan f x y sama dengan ax plus by, persamaan garis selidik yang digunakan ax plus by sama dengan k. Pilih k sama dengan ab agar lebih mudah menggambarkannya. Yang ketiga itu gambarkan garis-garis selidik yang sejajar dengan garis AX plus BY sama dengan K dan melalui setiap titik pojok daerah penyelesaiannya. Yang keempat, tentukan nilai optimum fungsi objektif. Itu ada yang pertama, jika memaksimumkan fungsi objektif, pilih garis selidik yang jaraknya terjauh dari titik asal 0,0. Yang kedua, jika meminimumkan fungsi objektif, pilih garis selidik yang jaraknya terdekat dari titik asal 0,0. Ya, berikut adalah contoh soalnya. Itu misalkan Pak Topik mengelola jasa parkir dengan daerah parkir seluas 600 m² yang bisa menampung maksimum 58 mobil. Setiap mobil kecil membutuhkan tempat parkir 6 meter kuadrat dengan biaya parkir Rp3.000 per jam. Setiap mobil besar membutuhkan tempat parkir 24 meter kuadrat dengan biaya parkir Rp5.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tak ada mobil yang keluar dan masuk, pendapatan maksimum tempat jasa parkir Pak Topik selama 1 jam sebesar berapa? Ya, berikut penyelesaiannya. Dimisalkan X-nya itu banyak mobil kecil dan Y-nya banyak mobil besar. Dengan dibuatkan tabel seperti ini, yang kecilnya banyak X dengan luas 6 meter persegi dengan biayanya Rp3.000. Nah, yang besarnya banyak Y dengan luas 24 meter persegi dengan biaya parkirnya Rp5.000. Dengan batasannya jumlah banyak 58 dan jumlah luas 600 meter persegi. Nah, berdasarkan tabel tersebut diperoleh model matematika berupa pertidaksamaan sebagai berikut. X ditambah Y kurang dari sama dengan 58 dengan 6X plus 24Y kurang dari sama dengan 600. Lalu ini bisa disederhanakan dibagi 6 yaitu X plus 4Y kurang dari sama dengan 100 dengan X, Y lebih besar daripada sama dengan 0. Penyelesaian yang kedua itu menggunakan fungsi objektif, memaksimumkan f(x)y sama dengan 3000x ditambah 5000y. Dibuatkan grafik, dimisalkan yang x plus y kurang dari sama dengan 58, dimisalkan x-nya sama dengan 0, yaitu y-nya 58. Dimisalkan lagi y-nya sama dengan 0, maka x-nya 58. Yang kedua, misalkan x-nya sama dengan 0, maka y-nya 100 dibagi 4 sama dengan 25. Y-nya dimisalkan sama dengan 0, x-nya adalah 100. Ya, dari grafik tersebut terdapat 4 titik pojok yaitu A, B, C dengan D. Yang A-nya itu 0 sama 0. Yang B-nya 58 dengan 0. Yang C-nya yaitu dimisalkan ininya ada 44 sama 14 dimisalkan. Yang D-nya 0 sampai 25.
Lalu uji titik pojok ke dalam fxc 3000x plus 5000y. Yang A (0,0), jadi 3000 x nya 0 dikali 0 plus 5000 y nya 0, jadi sama dengan 0. Yang B 58 0, 3000 x nya dikali 58 ditambah 5000 y nya dikali 0, jadi 3000 dikali 58.000 itu 174.000 plus 0, jadi sama dengan 174.000. Yang C ada 44 dengan 14. 3000 dikali x nya 44 ditambah 5000 y nya 14, jadi 3000 dikali 44 itu ada 132.000 ditambah 5000 dikali 14 itu 70, jadi sama dengan 202.000. Yang D ada 0 sama 25. 3000 dikali x nya 0 ditambah 5000 dikali y nya 25. 3000 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 5000 dikali 25 yaitu 125.000, jadi hasilnya 125.000. Saya akan menjelaskan tentang logaritma untuk materi kelas 10 SMA. Sebelum kita bahas tentang logaritma, kita harus tahu dulu apa itu logaritma. Logaritma adalah inverse dari perpangkatan. Nah, inverse itu adalah kebalikan. Jadi logaritma itu kebalikan dari perpangkatan. Kemudian logaritma juga memiliki sifat-sifat. Jadi nanti kita akan bahas tentang sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat pokok logaritma. Yang pertama, G log G pangkat N sama dengan N. Kemudian yang kedua, G log G sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, G log 1 sama dengan 0. Dari tiga sifat ini akan saya misalkan dengan menggunakan angka. Untuk G log G pangkat N sama dengan N, kita misalkan 5 log 5, N nya 2 sama dengan 2. Kemudian untuk yang G log G sama dengan 1, 3 log 3 sama dengan 1. Kemudian G log 1 sama dengan 0, 6 log 1 sama dengan 0. Nah, untuk G log 1 ini apapun G-nya, kalau lognya 1 itu sama dengan 0. Kemudian contoh soalnya, untuk contoh soal
pertama misalnya 5 log 25 itu sama dengan 2, yaitu udah 2, terus kemudian ini 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini 5 dari sini, kemudian ini dipangkatkan jadi sama dengan 25. Kemudian yang kedua 2 log akar 2 sama dengan setengah. Berarti kan 2 dari sini pangkat setengah sama dengan akar 2. Yang ketiga 6 log 1 sama dengan 0. Berarti kan 6 pangkat 0 sama dengan 1. Selain 3 sifat-sifat logaritma tadi, masih ada lagi sifat-sifat logaritma. Yang pertama yaitu G log A dikali B sama dengan G log A plus G log B. Contohnya ini contohnya 2 log 4 plus 2 log 8. Ini kan sama kayak yang di sini. Kemudian akan diubah menjadi seperti ini. Berarti 2 log 4 dikali 8 sama dengan 2 log 4 kali 8 kan 32 sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Dari mana 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 itu hasilnya sama kayak 32. Terus di sininya 2 log 2 kan sama aja dengan 1. Berarti tinggal 1 dikali 5 yang ini, 1 dikali 5 sama dengan 5. Contoh soal yang kedua, misalkan 5 log setengah plus 5 log 50 sama dengan 5 log setengah dikali 50 sama dengan 5 log 25 sama dengan 5 log 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kan 25. Kemudian 5 log 5 kan sama dengan 1. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian sifat logaritma yang kedua, G log A per B sama dengan G log A min G log B. Kita langsung ke contoh. Misalkan 7 log 217 min 7
7 log 31. Nah, ini kan sama aja kayak ini, berarti nanti diubah ke bentuk seperti ini. Berarti sama dengan 7 log 217 per 31 sama dengan 7 log 217 dibagi 31 itu hasilnya 7. Jadi 7 log 7 sama dengan 1. Kemudian sifat logaritma yang ketiga. G log A pangkat N sama dengan N dikali G log A. Contohnya log 25 min 3 log 5 plus log 20 sama dengan log, ini kan 25, 2 log 25 berarti log 25 pangkat 2 min log, ini juga sama, berarti log 5 ini pangkat 3 ditambah log 20 sama dengan log 25 pangkat 2 per 5 pangkat 3 plus log 20 dari sini. Sama dengan log 25 pangkat 2 per 5 pangkat 3 dikali 20 sama dengan log 25 pangkat 2 itu 25 kali 25 berarti 625 per 5 pangkat 3 itu 125 dikali 20 sama dengan 625 dibagi 125 itu 5. Jadi log 5 dikali 20 sama dengan log 100. Nah, log 100 ini bisa dicari dari kalkulator. Log 100 itu sama dengan 2. Jadi itu jawabannya. Kemudian sifat logaritma yang keempat yaitu G log A sama dengan P log A per P log G. Jika P-nya sama dengan A, berarti maka akan G log A untuk P
sama dengan A, berarti G log A sama dengan 1 per A log G. Nah, langsung saja ke contohnya. Jika 2 log 3 sama dengan A. Soalnya misalkan 8 log 3 sama dengan, kita akan jadikan seperti ini. Log 3 per log 8 sama dengan log 3 per log, disederhanakan log 8-nya jadi log 2 pangkat 3. Log 3 berarti 1 log 3 1 log 3 itu sama aja kayak log 3 per ini 3 yang dari pangkat 3 log 2 sama dengan 1 per 3 2 log 3. Nah, ini kan 2 log 3 kan yang tadi 2 log 3 sama dengan A, berarti jawabannya yaitu 1 per 3 A. Karena 1 per 3 2 log 3, 2 log 3 nya sama dengan A, jadi 1 per 3 A. Kemudian sifat logaritma yang kelima. Nah, di sini tuh ada 3 di sifat yang ke ini tuh ada beberapa sifat lagi. Misalnya sifatnya yaitu G log A dikali A log B sama dengan G log B. Kemudian ini kan yang pertama ya. Kemudian yang keduanya G log A pangkat M sama dengan ini G nya pangkat M. Kemudian log A nya pangkat M, berarti M per M ininya G log A. Yang ketiga G pangkat N log A pangkat N sama dengan G log A. Nah, di sifat kelima ini ada 3 macam sifat lagi. Langsung ke contohnya aja. Misalkan 2 log 5 dikali 5 log 64 sama dengan 2 log 64. Dan 2 log 64.
Kenapa log 5 lognya bisa hilang? Karena di sini log 5 ininya 5, jadi sama aja kayak 1. Jadi tinggal 2 log 64. Kemudian sama dengan 2 log 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kan sama aja kayak 64. Jadi jawabannya, karena 2 log 2 itu kan 1, jadi jawabannya 1 dikali 6 sama dengan 6. Oke guys, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Maaf ada kesalahan tempat dan pakaian, Karena ini buat videonya itu nggak cuma 1 kali ya. tapi 2 kali dan 2 tempat. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. bye bye.